Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya Agus Ramadan. Saya dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Emrendi Balsiu. Saya dari kelompok 2, perkenalkan saya Hakim Ali. Saya dari kelompok 2, saya Muhammad Farel. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Tia Ulfa, saya Nur Aini. Membangun kesadaran nasionalisme. Perkembangan organisasi pergerakan nasional. Kesadaran nasionalisme di Indonesia tumbuh secara bertahap, dimulai dari munculnya berbagai organisasi modern yang dibentuk oleh kaum terpelajar. Organisasi-organisasi ini menjadi wadah untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia yang tertindas oleh penjajahan Belanda. Faktor yang mendorong lahirnya organisasi nasional. 1. Penjajahan Belanda yang menyebabkan penderitaan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, dan sosial. 2. Munculnya kaum terpelajar hasil pendidikan barat yang mulai berpikir kritis. 3. Pengaruh kebangkitan nasional ke negara lain. Di Jepang, restorasi Meiji, India pergerakan Gandhi, dan Turki revolusi nasional. Meningkatnya rasa kesatuan dan keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Perkembangan organisasi nasional. Yang pertama yaitu ada Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stopia. Fokus pada organisasi ini yaitu pada peningkatan pendidikan dan kebudayaan, terutama di daerah dan kalangan masyarakat Jawa. Yang kedua ada Serikat Islam pada tahun 1912. Berasal dari Serikat Dagang Islam milik Haji Suman Budi, kemudian diperluas oleh Hos Cokroaminoto menjadi organisasi politik rakyat. Organisasi ini mewakili kepentingan umat Islam dan pedagang pribumi. Yang ketiga ada Indische Partij pada tahun 1912. Organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai, Douwe Steyger, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini mengusung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini juga yang pertama kali mengedepankan ide kemerdekaan secara terbuka. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Organisasi ini mengubah nama mereka dari Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini berorientasi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia secara diplomatik di luar negeri. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia 1227. Organisasi ini didirikan oleh Insinyur Soekarno. Organisasi ini bertujuan untuk menentang penjajahan dengan strategi kooperatif. Saya ulangi, dengan strategi non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Tujuan utama dari organisasi ini yaitu kemerdekaan Indonesia secara seutuhnya. Ciri-ciri pergerakan nasional. Yang pertama, bersifat nasional, melampaui batas kedaerahan dan etnis. Yang kedua, menggunakan pendekatan modern seperti organisasi, media, massa, dan pendidikan. Yang ketiga, dipimpin oleh kaum terpelajar dan pemuda. Yang keempat, organisasi dan sistematis. Seterusnya, yang B, peristiwa Sumpah Pemuda dan dampaknya. Sumpah Pemuda adalah momen penting yang menandai meningkatnya kesadaran nasional di kalangan pemuda. Munculnya berbagai organisasi kepemudaan dengan latar belakang daerah menunjukkan semangat persatuan yang terus tumbuh. Latar belakang. Banyak organisasi pemuda masih bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan Jong lainnya. Kebutuhan akan satu semangat perjuangan nasional mendorong diadakannya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 belum berhasil menyatukan visi. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 menjadi tonggak sejarah karena berhasil merumuskan komitmen bersama. Isi Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berkumpul
bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang penting dalam Kongres Pemuda II dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari seluruh Nusantara. Lagu Indonesia Raya ciptaan dan suksesan pertama kali digunakan dalam peristiwa ini. Bendera merah putih mulai digunakan sebagai simbol perjuangan. Dampak Sumpah Pemuda. Dampak Sumpah Pemuda yang pertama adalah menyatukan pemuda dari berbagai suku, daerah, latar belakang dalam semangat nasionalisme. Yang kedua, menghapus sekat kedaerahan, menumbuhkan identitas Indonesia yang satu, dan menjadikan dasar ideologi perjuangan menuju kemerdekaan. Yang terakhir, meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bila kembali menilik masa lalu, Divide et Impera, ya strategi jitu bangsa Belanda untuk memecah belah tanah air. Itulah sebabnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan atau kesukuan sangat mudah dipatahkan. Hal itu juga yang melatar belakangi diadakannya konversi pemuda pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Lahirnya Budi Utomo pada 1908 juga mempengaruhi lahirnya organisasi kedaerahan tanah air lainnya, yakni Yong Java, Yong Minahasa, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Betawi, dan beberapa kelompok pemuda lain seperti Trikoro Darmo, Sekarukun, dan Pemuda Timur. Mereka merasa perlu menyatukan tanah air dan melawan kolonialisme, sehingga diadakanlah Kongres Pemuda pertama pada 30 April 1926 di Vrijheidsmiddelsluis. Kongres pertama tersebut berfokus mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja keras dalam melawan penjajah. Kemudian, pada 27-28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan rumusan kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan sejarah singkat lahirnya Sumpah Pemuda. Kita sebagai generasi penerus tetap bisa melangkah dan mengamalkan poin-poin tersebut. Tentunya dengan berkreasi dan berkolaborasi bersama antar sesama bangsa dengan ciri khas dan keahlian apa yang kita bisa lakukan masing-masing. Jadi kesimpulannya, perkembangan organisasi gerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda merupakan fondasi utama terbentuknya semangat kebangsaan Indonesia. Dari organisasi-organisasi awal yang berjuang secara damai dan terorganisir, sehingga peristiwa Sumpah Pemuda yang memperkuat rasa persatuan. Nah, semua itu dapat menjadi langkah penting untuk menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.